tes stres. Hi guys, preparing for my take video. Wait. Sebenarnya tuh yang aku pegang like this. Kita harus coba tester dulu mikrofonnya. Seperti yang ada tahu suara saya kadang kagak. And for those asking kenapa suara gue tuh bisik-bisik gitu, jujur gue juga gak tahu. Emang ada kadang suara gue tuh kayak emang serak gitu, padahal gue udah banyak banget minum, makan juga teratur. I really don't know. Kita tester dulu guys. Tes. Oke, for those ya gue tau nih pasti suara kayak bocor. For those who asking, kenapa gue ulang lagi? Gak apa-apa, pengen aja. Kenapa? Oke, for those who asking, bahkan ada yang komentar, gue udah upload juga di postingan YouTube, kayak dia ngomong gini, ini gue juga sekarang bisik-bisik nih kayak gini, please jangan bisik-bisik. Oke guys, gue udah jelasin panjang lebar di situ, dan intinya gue sebenarnya gue juga gak tahu kenapa kadang suara gue suka tiba-tiba serak dan kayak habis gitu, sehingga itu yang membuat gue bisik-bisik kayak gini. Dan gue tiba-tiba normal juga nih. Dan padahal gue tuh udah sering banget minum, bahkan udahlah gak usah gue jelasin. Gue sering banget minum dan makan juga teratur, tapi kadang suara gue kayak gini. Menurut gue, orang yang suka ngehindarin bahkan gak mau ngakuin kesalahan dirinya, kayak dia tuh seolah-olah hanya fokus ke kekurangan diri orang lain aja. Percaya deh, mereka tuh sebenarnya hanya lagi takut, bahkan gak siap aja buat melihat dirinya sendiri, terutama di version of kekurangan bahkan kesalahan yang dirinya ciptain. Yang dirinya punya. Ya, mereka ini tuh sebenarnya just ngumpet from that shadows on her or himself. Kekurangan, kelemahan, bahkan kesalahan dirinya sendiri. Sampai nonton udah gak tuh gue. Kayak maybe beberapa orang ada yang realize and not see. Beberapa orang ada yang sadar dan gak sadar sih sama ini. Kayak siapa sih yang selalu paham sama kekurangan? Oke. Kekurangan paling dikit sih yang paling gak sadar, I really knows. But I think for kesalahan, how much of people can realize this? How much? Berapa banyak dari mereka yang akan sadar itu sama kesalahannya, secara mengakui bahkan. Gue
rasa adil, rasa lebih baik, rasa aman lo hari ini will can replace sama sebuah bumerang yang sebaliknya buat lo. Jadi bola panas buat lo kayak kekurangan kesalahan lo sendiri yang lo tutup-tutupin di hari ini, dan penutupnya itu pakai punyanya orang lain. Kucing gue sewaktu-waktu itu tuh bisa kebuka, terkuak, dan everyone can knows. Oh no! Everyone can see it. Terang bener ya. Oh my god. Okay, I think for kekurangan kelemahan lo, if you wants nutupin itu dari orang-orang, gue mengerti bahwa rasanya siapa juga yang mau kelihatan lemah. Ya, siapa juga nih yang mau kelihatan lemah. Siapa juga yang rela kelemahan dan kurang dirinya itu disajiin begitu aja ke orang-orang lain. I really understand that. Tapi gue gak lagi bisa mengerti dan bisa berempati kenapa lo bisa jadi orang yang tega untuk menutup itu dengan kelemahannya orang lain, kekurangannya orang lain. Are your mind is still on? We are all fight for this, survive for this. Takut kurang, takut kelihatan lemah, takut kelihatan dan jelas-jelas salah. No, everyone scared to this. Everyone also have some insecurities. Yeah, everyone also have some insecurities in this life. Everyone also have some hard times. Bagaimana lo merampungkan kesalahan? Bagaimana lo berusaha untuk memperbaikinya? Bagaimana lo melawan rasa takut lo? Bagaimana ternyata kekurangan lo itu bisa menjadi asahan lo untuk bangkit melesat lagi, buat ketemu sama kelebihan-kelebihan yang belum pernah lo temuin di dalam diri lo. It can be a good way daripada lo cuma jadiin orang-orang yang lagi salah, lebih salah, lebih kurang, lagi lemah, lebih lemah dari lo itu sebagai tembok penutup diri lo yang nyatanya juga nggak lagi jauh berbeda sama mereka. It can be more beautiful when you hug their, rangkul mereka, hug their. Kriteria untuk berpasangan penting gak sih? Penting banget kak. Penting banget lagi kak. Soalnya masa menurut gue ini mah ya, masa for choosing and selecting some of them untuk menjadi pasangan official. Pasangan harusnya emang official anjir ya, untuk choosing and selecting some of them agar mereka menjadi pasangan kita, even in relationship or marriage. You don't even really know what you want and what you don't want in her or him. Kayak 1-2 poin sih harusnya ada ya kak ya. Even kayak gue mah yang kayak gimana aja, simple. Okay, I understand kalian the real simple for this. Gue mengerti kalian simple for this. Kalau kalian emang maunya ya gue mah yang kayak gimana aja.
biasa untuk menjalani hubungan yang lama banget nantinya sama dia, terus lo nggak tahu menau nih lo mau sama dia sebelumnya karena apa? Dia truly having some of you want nggak in relationship, and as your man and as your woman, as your man or as your woman gitu, supaya agar dan karena hubungan itu kan kagak akan selalu mulus-mulus amat ya bang ya. You both can into the hard moment or hard times, dan ya kalau kita nggak have some point yang gue sebutin itu tadi sesimpel lu mau sama dia karena apa, no, bukan menjuruskan ke hal yang yours ya, yang you just focus in physical, but it seems like sifatnya kah, sikapnya kah, how's he or she handling emotions and solving the problems tuh gimana bu, gimana sehingga waktu kalian lagi ada di momen-momen tersulit hubungan kalian and kalian mau mempertahankan ya, kalian akan lihat itu manis. Sebenarnya juga gue nggak tahu ya, orang yang benar-benar simple aja untuk memilih gue punya kriteria khusus buat calon pasangan itu realnya gimana, but for me itu sih it can help you on that hard situation in relationship. Terus kan yang namanya ragu, yang namanya bosan di hubungan tuh akan ada aja emang ya sometimes, bahkan untuk beberapa orang sering sih kayak gini, apalagi orang yang udah ngejalanin hubungan lama banget ya kak ya. Dan bisa nih untuk kalau pertimbangin lagi kayak lu akan nemu dia di yang lain-lain lagi gak gitu, karena itu and still scary for me too. Kalau misalnya nih berat banget gini, misalnya nih lo udah ketemu satu kelebihan aja di another man or woman, tapi sebenarnya it's not your really needs dari someone tersebut. Udah cukup dewasa kan ya kak ya, bisa mikir gak konsekuensi kamu maksa choosing bahkan ingin someone gitu aja. Jangan udah sama yang baru tapi tahu-tahu mending ke yang lama lagi aja deh ya gitu. Terus langsung cus balik lagi. Enak banget lu anjuy gue liat-liat. Or lu maksa stay aja, but ternyata lo udah gak bisa nolerir keperubahan or udah gak stabilan banget a criteria or a reason that they have it, sampai akhirnya dulu lo milih dia aja, lo akhirnya choosing to official in relationship sama dia. Halo itu ya, every decision is on your hands. Lo yang menjalankan hubungan itu, ketemu versi-versi dan poin dirinya yang itu lagi nantinya, berubah or not, stabil or gak stabil gitu. But I just reminds you, if you want search calon partner for your love life, bahkan for the long life, please beberapa
di situ di salah satu podcastnya yang sama narasumber bernama Coach Lex dengan judul podcastnya Sebelum Nikah Pastikan Kamu dan Dia Siap Jalan Bareng. And I realize one of point yang Coach Lex sampaikan di sana bahwa am I the one for her or for him? Jadi kayak intinya gue nangkapnya ya, ketika kita nyari pasangan atau kita coba ngajajakin pasangan, jalan pasangan, jalan istri, jalan suami for the future life gitu ya, for the future life or for long life lah nantinya, insya Allah itu pasti kita selalu hanya fokus ke is he or she the one for me, is he or she the one for us, and it makes we are all not focused to ourselves, for her, for him gitu, kayak kita malah gak fokus ke kitanya sendiri gitu loh, kita gak fokus ke diri kita sendiri nih, yang kita tuh juga berhak loh diketemuin sama pertanyaan itu, am I the one for her, for him, dan itu kayak ini kayaknya agak kontradiktif bang sama poin sebelumnya, kayak kita di poin sebelumnya juga kudu fokus nih ke dianya aja, kayak mau sama dia karena apa nih, milih dia aja sampai jadi the one tuh karena apa nih gitu. Tapi tar dulu nih, kita siapa, kita tuh udah punya apa aja for her or for him, apa cukup dan layak nih kita buat dia, kayak jangan sampai lo cuma full fokus ke dia aja tanpa lo ngeliat diri lo sendiri, dan jangan sampai orang lain yang jadi penilai bahwa actually you're not good enough for her or for him, you're not worth it for her, for him. You're not worth it. Maybe it can hurt you more. Yakin sama saya. Yuk, mau udah ketemu atau belum ketemu sama the one? Ya, mau lo udah ketemu sama the one lo ini? Mau udah ketemu atau belum ketemu sama the one lo ini? You can more see the inside you bahwa are you the one for her or for him? Am I the one for her or for him? Apa ya? Kayak nih, kalau kamu aja bisa nilai dia dengan mudah, apa-apa aja poin yang ngebuat diri, ya apa-apa aja poin yang ngebuat dia bisa jadi the one-nya Allah, the one-nya Kamil, maka seharusnya you can smart enough to answering that point too for yourself. Narasumber penjawabnya adalah lo sendiri. You had so much time to discuss with your own self. So
worth it enough for her, for him. Ya itu tadi, jangan sampai orang lain yang ngedikte bahwa lo tuh you're not worth it for her, for him gitu. Gitu kak, love you kak, semangat ya kak. But I just reminds you Bob, if you want search calon partner for your life, for your love life, back and for the long life. Tangan gua garpu sama. Please, seenggaknya lo punya satu kriteria. Ya, satu kriteria khusus, satu alasan aja yang you must have it ya buat someone itu. Kayak apa ya, kayak dunia ini udah lumayan begajulan kan ya. Ya kalau bisa mau hubungan kamu jangan dong Bob. Kayak gue pun pernah ngomong di podcast yang kesekian bahwa I said cari satu alasan aja kenapa lo mau sama dia, kenapa lo akhirnya milih dia aja sebagai pasangan lo. Soalnya this is not cinta monyet yang ya udah terima dulu aja deh, ngalir dulu aja, jalanin dulu aja. Men, mohon maaf kak, jalanin dulu aja sama orang-orang di event jalan santai juga bisa nih. Suatu saat ketika lo ada di fase lo udah meragukan, udah bosan di hubungan, dan bahkan lo udah di tahap yang lanjut gak nih di hubungan ini gitu, lo akan ngerti rasanya kenapa penting untuk lo punya satu kriteria khusus or what you want on her or him in this relationship gitu. Atau ya sesimpel lo mau sama dia kenapa. This is not just physical gitu or looks gitu, tapi kayak seenggaknya lo waktu milih dia, lo waktu choosing dia, lo waktu akhirnya mutusin kenapa milih dia aja sebagai pasangan lo tuh yakin lo punya satu hal yang di dia yang ternyata itu tuh gak ada dan jarang banget di orang lain gitu. I think ini tuh akan helps you nantinya keluar dari momen-momen yang lo bosan, lo ragu, atau lo malah pengen udahan aja sama dia kayak gitu. Tapi beda case ketika hubungan itu tuh emang udah gak bisa ketolong lagi nih, or ya hubungannya emang udah toksik banget aja ya. Dan many case yang rasanya hubungan itu tuh emang baiknya memang sudah tidak bisa dan jangan dipertahankan lagi gitu. Ya, you better cari satu kriteria khusus or what you want in relation in on her or him di orang lain yang mungkin lo mau yang beda, yang jauh lebih better, yang beda aja tapi baik juga. Yang paling penting dari menjalin relasi adalah terutama relasi important at work. Look at inside you deh, yourself, your own self. Ukur sampai di mana kekuatan dan batas your tolerate sama apa yang ada di diri orang terkait, like sifat
tolerate lo sama mereka, daya tahan tolerate, kekuatan tolerate lo sama mereka, ukur itu tuh sampai di mana terhadap mereka, terhadap dia mengenai segalanya yang melekat di diri orang ini, orang tersebut, orang terkait yang bersangkutan YBS. Gue pernah dengar bahwa jalin relasi aja, apalagi untuk kayak kebutuhan bisnis or kerjaan yang lo nggak all the time kok sama dia. I agree with that statement. Gue nggak bilang gue nggak setuju sama that statement. Setuju gue. Jalin relasi emang gak seribet itu kok. Kadang but coba deh posisikan bahwa lo dan dia is the main character. What you do, should, can do, apa yang harusnya bisa kalian lakukan, terutama lo. Menurut gue itu tadi sebagai orang-orang main or orang-orang utama yang kesorot pertama kali banget, si decisioner berpengaruh besar dalam relasi gitu, saling mempengaruhi dan dipengaruhi, saling intensif dalam berbagai hal. Berbagai hal yang profesional bahkan. Apalagi for taking keputusan berbagi pihak yang itu tuh in your both hands. Decisioner itu tadi, lo perlu ini sih, ketahui capacity of tolerate dalam diri lo sendiri selama berrelasi sama dia, sama capacity of tolerate lo terhadap orang ini gitu, tolerate ke orang ini, orang yang akan menjadi partner in your relation. Karena gak bisa lo, menurut gue, kalau lo terus-terusan, gak apa-apa deh walau dia orangnya bla bla bla, sifatnya bla 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 yang lo tuh gak suka dan sebenarnya gak cocok banget, bahkan jalanin aja lah. Kayak lo mikir ya, karena kan sama dia cuma bisnisan dan proyekan bareng doang beberapa waktu. No, something that yang lewat lo tolerate, bahkan yang dari awal sebenarnya lo gak bisa toleratein itu tuh jatuhnya dipaksakan. It's so hard, and we all knows bahwa kebanyakan sesuatu yang dipaksakan bahkan sejak awal it's no berakhir dengan baik. Makanya think twice, apalagi kalau ternyata bisnisan itu, proyekan itu punya kontrol, punya kendali, dan keputusan lanjut atau enggaknya itu ada hak lo. Lo bisa take that decision, lo bisa ambil keputusan itu, take that risks aja, mending batalin now, atau lo yang akan kehilangan dia as a friend or best friend bahkan. Ya, sebelumnya, atau ya failure in the progress of future, the worst final ever sih gitu.
hubungan bisa hancur setelah bisnisan bareng, kerja bareng, relasian bareng. Ya, because of it anjim. Lo gak ngerti kan bahwa pentingnya dan sangat perlunya lo sendiri bisa mengukur dan tahu daya tahan, kekuatan, bahkan capacity of your tolerate. Ya, tolerating lo ke dalam-dalamnya buat orang tersebut tuh sampai di mana nih bu? Kalau di situasi pertemanan mau dia orangnya kayak gimana pun ya, kayaknya lebih banyak lo tuh akan tetap stay aja sama dia akan tetap stay aja sama lo. Contoh simpel nih ya, temen lo curhat apa, terus lo kasih nih solusinya, and at the end dia malah gak ngedengerin sama sekali. Solusi lo itu tuh gitu, kayak solusi lo tuh gak berarti apa-apa. Oh no! Lo gak didengerin lah intinya. Kan sakit hatinya mah ada dong dikit gitu. Tapi besoknya sakit hati dikit atau enggak gitu. Tapi ya besoknya waktu dia datang lagi as a friends, lo tetap mau gak mau nerima dia lagi gak? Atau ya udah biasa aja lo temenan nih sama dia, mau dia balik lagi atau enggak? Kalau kayak mau sedikit sakit apa orang gitu, kalau dia temen lo, kalau dia balik lagi sama lo ya lo akan nerima dia lagi mau main sama dia lagi kan tetep gitu ya, meski awalnya lo kesel dan bacotin dia dulu, but I think that is friendship anjir, friendship. Tapi lagi it will can different so much, akan beda banget kalau di konteks yang jauh lebih serius. Cobain aja deh kata gue nih. Oh ya, gak usah khawatir dibilang lebih baik, dibilang kurang profesional, kayak apa-apa diukur, apa-apa nyeleksi orang segitunya banget, berlebihan. Just shut up kakak, daripada semuanya ambil di tengah-tengah jalan kan, takutnya gitu. Daripada relasi asli relasi sebelumnya lo sama orang itu gugur gitu aja, berlaku sama yang mungkin udah temenan sebelumnya ya, kayak better, emang gini better untuk sebelum benar-benar mulai lo udah kasih sinyal aja sama gak bisa terimaan lo terhadap sisi dirinya yang itu, daripada lo paksain terus jadi lo ungkit-ungkit bahwa sejak awal lo sebenarnya udah gak cocok, gak suka sama poin atau bagian dari dia yang mana gitu ya. That is makes you look low by quality of yourself, see as in professional bahkan. You're not just born in this time. I means apapun yang terjadi dan gak terjadi di hidup lo, itu tuh hasil dari apa yang lo tabur selama ini. Kayak jangan pernah merasa gak bisa menerima apa yang gak lo dapetin, apa yang lagi lo dapetin, and it's not makes you feel puas. Lo gak hanya tercipta di hari ini, lo gak hanya hidup di waktu yang sekarang doang, kemarin beberapa tahun silam. You are alive too, right? Ingat udah ngelakuin apa aja. Ingat pernah menabur apa sehingga lo harus menuai itu sekarang, hari ini. People get all things based on their gift. Lo mendapatkan apa yang setimpal dari apa yang pernah lo kasih. Okay, for some kindness, niceness, wellness, you can get more than you gave it, but you just don't expect more, because we don't exactly knows how this life works on you. Works on some people, and luck is just luck. It's not in everywhere, every time, every life, bahkan. Realize that you're not just born in this time.
a failure.